Manuel. Gini, nanti dia Tuh, kau itu. nanti dia salib itu dipeluknya padahal dia udah Islam. Dia masih diciumnya salib itu nanti kasih ke gereja. Dia belum Ngapain saya cium salib coba? Mending saya cium Rosariomu duit. itunya adekku. Cium Artinya, di jangan karena emosi sesaat kau memutuskan sesuatu hal yang krusial. Iya, makanya sekarang pun saya masih memikirkan Kasihan beberapa hal lagi. apanya, Immanuel? Immanuel Itu sok cari kebenaran kok. Immanuel sok nasehatin baik-baik padahal tangannya itu ngeremes salib, itu lagi emosi itu. Kau tenang, kau sikilin kau jadi aku pula kau apa? Ini kan adik punya ini, artinya dia, aku gak salahkan dia sih. Kalau matangnya ya bagus. Kalau memang udah prinsipil, udah yakin betul ya nggak apa-apa sih. Nanti balik pula lagi jadi Kristen, itunya maksudku. Oh jangan, nggak boleh kata gitu, nggak boleh. Nah, Susah. itulah kenali dulu agama itu baru putuskan. Manuel ini kejang-kejang karena Gini. pendeta Rom masuk kamu alaf kejang-kejang kau Manuel. Udahlah, dimute aja dulu biar Gurunda yang masuk. Silakan Gurunda. Silakan mungkin bisa ada yang menjawab. Gimana? Apa yang dan bagaimana, mau kemana, siapa? Bagaimana? Tanggap apa saya apa ya beberapa istilahnya ya. Iya, Lupa aku juga bahasa manusia. Maksudnya gini, aku sekarang kan hanya untuk kayak perlu kita perlu inilah ya, maksudnya kalau untuk sekedar kita sih istilahnya menyatakan diri kita bahwa kita ini adalah seorang muslim itu, atau apa sih istilahnya, syahadat, itu gampang-gampang aja. Tapi kita tahu hidup di muka bumi ini, apalagi dengan sistem pemerintahan sekarang yang semuanya para mata duitan, urus surat aja duit, itu pasti urus apa namanya sih, administrasi surat-surat itu nanti udah pasti butuh biaya itu. Makanya sekarang kayak saya pun masih ya ini ya, istilahnya mungkin tiga bulan ke depan saya pergi urus surat-surat itu, dan ya mudah-mudahan saya pulang dengan kepercayaan yang baru. Masya Allah. Ya, jadi kalau saya, saudara Didi, ini saya belum paham betul ini arahnya gimana. Tapi izinkan saya membaca sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh dengan berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi kalau di Islam itu Al-Quran itu adalah pelajaran. Ketika disebut sebagai pelajaran, maka dia akan terkoneksi dengan akal manusia. Al-Quran harus lebih pintar daripada manusia itu sendiri. Karena Al-Quran itu diimani sebagai firman pencipta langit dan bumi, atau perkataan pencipta langit dan bumi yang sudah pasti lebih benar, lebih absah daripada pengetahuan manusia itu sendiri. Maka sebuah kitab dikatakan firman Tuhan bila mana kitab itu lebih pintar daripada manusia. Maksudnya lebih pintar itu manusia diajarkan, dibimbing, diarahkan oleh kitab suci tersebut, bukan sebaliknya. Jadi kitab suci yang berisi firman Tuhan, kitab itu akan mengarahkan akal manusia. Tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Berbeda dengan buku biasa. Kalau dikatakan bukan firman Tuhan tapi dipaksa itu adalah firman Tuhan, maka sudah pasti buku itu tidak lebih pintar daripada manusia. Karena manusia itu kan sudah punya akal. Akal itu adalah standarisasi makhluk yang dimiliki oleh makhluk bernama manusia untuk membedakan objek-objek, untuk berkarya, untuk bisa membedakan warna, memberikan sebuah nilai,
kepada sesuatu, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat, didengar maupun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau ada sebuah kitab lebih pintar manusia, tetapi dianggap kitab yang lebih pintar manusia ini sebagai firman Tuhan, maka kepintaran manusia inilah yang akan mengakal-akali isi kitab itu supaya dianggap firman Tuhan. Sederhana mencari kebenaran itu. Tengok kitab suci agama-agama. Kalau kitab sucinya itu lebih pintar manusianya daripada kitab sucinya, itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi kalau kitab sucinya lebih pintar dari manusia, maksudnya setiap kali ada temuan, ada ilmuwan yang menemukan sebuah ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia, dan ketika saat itu juga ternyata terurai lebih dulu dari kitab itu, artinya kitab itu lebih pintar daripada manusia yang baru menemukan. Nah, itu tanda-tanda itu adalah firman yang maha mengetahui. Tapi kalau ada sebuah kitab yang ketinggalan zaman, ilmu pengetahuan manusia lebih hebat daripada isi kitab itu, percaya itu bukan dari Tuhan. Itu karangan manusia primitif yang hidup beberapa tahun yang lalu. Karena ilmu pengetahuan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Oh, ini sudah nggak berlaku lagi. Artinya ketika Tuhan berfirman dan kitabnya itu, firmannya itu benar-benar untuk kemaslahatan kehidupan umat manusia, maka kudu wajib kitab itu kalau memang dia adalah firman Tuhan dan harus selaras dengan manusia sampai hari kiamat, maka kitab itu nggak boleh hanyut oleh ilmu pengetahuan. Kitab itu nggak boleh tertinggal oleh kemajuan manusia. Kitab itu tidak boleh kalah pintar oleh ilmuwan. Kitab itu tidak boleh terhanyutkan oleh keadaan masa lampau dan tertinggal dengan masa sekarang. Itu tanda tuh. Jadi kalau ada sebuah kitab yang sudah tidak zaman lagi dengan keadaan sekarang ini, maka itu bukan firman Tuhan. Atau itu firman Tuhan tapi sifatnya temporer. Ada masa di mana dia berlaku dan ada masa sudah tak berlaku lagi. Saya kira begitu. Silakan. Contoh, ya. Contoh, ketika ada sebuah kitab mengatakan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluknya. Ternyata belum ada makhluk di atas muka bumi ini yang bisa bertahan hidup di bumi ini tanpa mengalami sesuatu kelemahan, tanpa mengalami cacat, tanpa mengalami kekurangan. Nah, Tuhan mustahil memiliki sifat memiliki kekurangan. Oleh karena itulah Tuhan dikatakan dalam sebuah kitab yang dianggap suci, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, karena makhluk apapun itu pasti ada kelemahannya. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu punya kelemahan. Tidak punya kelemahan. Nah, sekarang kalau ada sebuah kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki kelemahan, Tuhan memiliki kekurangan, ya mungkin pada zamannya orang masih bisa terkena hipnotis. Pada zamannya kitab itu dibuat, mungkin orang masih bisa percaya. Tapi dengan beranjaknya manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang modernisasi, lalu kemudian Tuhan itu masih diimani, ilah yang disembah itu masih dikatakan sebagai ilah, tapi ilmu pengetahuan sudah menolaknya, maka percayalah, orang yang masih percaya kepada Tuhan yang punya keterbatasan itu, di saat ilmu sudah semakin tinggi, semakin jauh melambung, masih ada juga orang yang menyembah kepada makhluk yang nyata-nyata mengalami sakit gigi, kena panu, diare, dan seterusnya. Maka orang itu dipastikan ada gangguan jiwa. Orang itu koslet, orang itu ada gangguan jiwa. Harus benar-benar disadarkan, ya, dibangunkan kalau dia tidur, dikasih minum air kalau dia haus. Orang seperti ini kudu wajib dituntun untuk menuju kepada kebenaran hakiki. Saya kira begitu. Dinda, lanjut.
silakan dibantah kalau ada yang kurang, ditambahkan kalau ada yang kemudian dirasa tidak cukup. Silakan. Masya Allah, Gurunda, mantap, luar biasa. Ya, ini Bang Didi, monitor, silakan ditanggapi, ditanyakan tentang Islam atau bagaimana tadi Anda sudah menjelaskan bahwa jadi kan dia itu sudah mulai gini ya, Gurunda, mulai coba mendalami menggunakan secara berpikir ya, melepaskan dari doktrin-doktrin bahwa dia menemukan sebuah teka-teki dari apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Salah satu di antaranya yang pernah Yesus ucapkan di Matius 21 nomor 43 itu, bahwa memang tongkat kerajaan Elohim itu dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa yang lain, dan dia sudah melihat bahwa di situ adalah yang menggenapi apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah Islam itu, dan dia sudah mengatakan tadi memang percaya Yesus namun sebatas sebagai utusan Tuhan, namun secara identitas pribadi dia mengaku dirinya memang dari Katolik, dan dia sadari bahwa menjadi seorang Katolik ini adalah memang karena faktor keturunan, kan gitu. Jadi faktor keturunan, bahkan dia mengaku ada darah dari Portugisnya dan sebagainya, kan gitu. Namun dia ketika mendalami, pada dasarnya adalah dia menemukan beberapa fakta kebenaran yang cenderung bahwa memang Yesus mengarahkan kita ini menjadi seorang muslim atau mengikuti nabi yang terakhir. Kurang lebihnya begitulah, Gurunda, ya. Dan ini silakan juga Bang Didi, kalau yang saya salah sampaikan dari tadi saya mendengar, silakan dikoreksi atau Anda perkuat juga boleh, atau tanyakan kepada kami umat Islam bagaimana terkoneksinya sebuah ajaran para nabi itu seperti apa, gitu. Begitu juga Gurunda saya sampaikan. Baik, Masya Allah, sebelum yang lain ya, ayat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ada satu hal menarik di dalam materi-materi perbandingan agama. Karena Kristen ini kan ada amanat agung di mana mereka harus menjadikan kita seluruh bangsa ini menjadi pengikut Kristus, kan ya. Maka karena kita orang berakal, jangankan mengikuti sebuah agama, mengikuti Pak RT ke pos kamling aja itu kudu kita tanya, mau ngapain di pos kamling, kan gitu. Ada sebuah konteks di dalil bab 2 dari kitab 2 Petrus yang menjadi materi beberapa puluh tahun yang lalu. 10 tahun lebih yang lalu di Facebook, ketika saya mengangkat sebuah tema terkait dengan pernyataan penulis Petrus. Dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Data ini, teman-teman sekalian, kalau kita melihat sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, maksudnya nabi palsu ini muncul di tengah-tengah Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu di sini artinya adalah orang yang hidup di abad pertama. Akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Kalau penebus yang dimaksud di sini adalah Elohim itu sendiri, rujukannya adalah Yesaya 63 nomor 9. Jadi penebus itu bukan manusia, bukan duta, bukan rasul, melainkan Elohim itu sendiri. Ketika berbicara terkait bagaimana Tuhan menebus Bani Israel dari perbudakan Mesir melalui tangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan.
Artinya apa teman-teman sekalian? Sudah ada pengajaran utuh di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kemudian muncul guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, memasukkan kemudian ajaran-ajaran sesat ke dalam pengajaran Yudaism. Nah sekarang kalau kita cek, Al-Quranul Karim itu tidak memasukkan pengajaran ke dalam pengajaran Yahudi. Dalam arti kata Al-Quran tidak mengambil kitabnya Yahudi lalu memasukkan dirinya sebagai lembaran-lembaran yang ada di tengah-tengah kitab mereka. Nabi Muhammad tidak memasukkan ajaran-ajaran apapun ke dalam kitabnya orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak memasukkan pengajaran apapun ke dalam kitabnya Nabi Musa atau ke dalam kitabnya Nabi Isa. Tetapi Paulus in the gang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Yahudi. Nah, ini yang dimaksud. Makanya dikatakan demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah orang-orang yang hidup di abad pertama, murid-murid Yesus. Akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, jadi ajaran Yahudi yang sudah baku ini itu dimasukkan ajaran-ajaran baru kemudian. Dimasukkan ajaran-ajaran baru. Lahirlah Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Tesalonika, nah, Korintus, itu masuk tuh. Lukas, Markus, Matius, termasuk Yohanes. Itu dimasukkan tuh pengajaran-pengajaran ini. Dan kata kitab itu, kata Petrus di sini, itu akan membinasakan itu ajaran itu. Tidak ada di luar Kristen, selain Kristen, yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi. Makanya orang Kristen menyebut kitabnya Yahudi itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kitabnya orang Kristen itu dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi dan mereka melantiknya dengan sebutan perjanjian baru. Jadi tertangkap basah apa yang diterangkan 2 Petrus 2 ini, pelakunya adalah ya udah tahu. bapak-bapak gereja mula-mula yang memasukkan kemudian surat-surat kepompong tersebut Iya, ke dalam yang kata kitabnya asal-usulnya orang dari Yahudi. mana itu. Iya, benar. Termasuk Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya, Paulus tidak ditahu asal-usulnya siapa dia, Lukas juga tidak pernah bertemu dengan Yesus, Markus tidak pernah bukan murid Yesus, penulis Matius tidak diketahui sampai hari ini siapa penulisnya, begitu juga kitab Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu juga penulis kitab Wahyu juga tidak diketahui siapa penulisnya, hanya dugaan dan sangkaan saja kalau itu adalah A dan B. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Buat apa tadi? Pak Juma, panggilnya Bapak ya. Iya. Ada hubungan yang tadi dengan kisah penyaliban, wafat dan diangkatnya Yesus ke surga dengan 12 para murid Rasul meminta tanda Nabi Yunus. Ya, Sementara itu Yesus melarangnya atau dapat teguran keras. Karena apa? Karena mereka akan menyalahgunakan suatu saat nanti Injil itu. iya. Ada hubungannya bukan? Ada. Makanya dikatakan jangan memberikan barang kudus kepada anjing, jangan memberikan mutiara kepada babi. Itu. Haram semua lah gitu dua-duanya. Iya, gimana? Iya, maksudku tadi itu semua pasti ada hubungannya kan. Soalnya kan ada yang masih kayak pikirannya masih kayak bebal gitu, kayak nggak ngerti artinya tadi, kayak teguran Yesus mereka meminta tiga tanda Nabi Yunus. Iya. Mungkin boleh dijelaskan lagi dengan hubungannya dengan kisah penyaliban tadi. Iya, jadi gini.
ketika Yesus datang, ketika Nabi Isa alaihissalam, karena yang dimaksud Yesus ini sebenarnya adalah Nabi Isa. Yesus itu tokoh yang muncul belakangan. Kalau Nabi Isa ini adalah tokoh sentral yang mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Yesus itu tokoh yang dibentuk sendiri oleh sekte asing di luar Yahudi. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, kaumnya itu terpecah menjadi dua. Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Di antara mereka ada yang mengatakan nahnu ansarullah, kami yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Tapi ada juga yang menolaknya. Penyaliban itu berasal dari para penolaknya. Penyaliban itu berasal dari orang-orang jahat, angkatan jahat. Maka mereka orang-orang Farisi, orang-orang jahat ini, ketika datang Yesus, mereka mengolok-olok. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, tak ada seorang pun rasul yang datang kepada mereka selain mereka mengolok-oloknya. Nah, Nabi Isa pun diolok-olok pada saat itu. Yesus diolok-olok. Maka mereka bertanya, meminta satu tanda. Guru, berikan tanda kepada kami. Apa kata Yesus? Angkatan jahat orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Harus ada tanda ini, tidak boleh tidak. Anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti Yesus sudah menuliskan, sudah memproklamirkan bahwa penyaliban itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi penyaliban itu tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya itu simbol. Penyaliban ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu pertama. Yang kedua, penyaliban ini adalah keinginan anak-anak iblis. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Dikarenakan kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Makanya kau ingin membunuh aku, sebab kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Yang ketiga, Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata kepada Yudas, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Yang keempat, ketika Yesus mengajar kemudian di bait suci, di Lukas 22, imam-imam kepala mahkamah agama beserta algojo yang ada pada zaman itu datang kepada Yesus membawa pedang dan pentungan. Apa kata Yesus? Sang kamu aku ini penyamun, sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat engkau melihat aku mengajar di bait suci. Akan tetapi saatmu sudah tiba, dan saatnya kuasa kegelapan. Yang kelima, Yohanes 12 nomor 31. Sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sudah pasti keluar dari kubur. Keluar dari mana? Sudah pasti keluar dari goa. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya Yesus itu, mayat Yesus itu dikuburkan di dalam goa. Yang disangka Yesus ini dikubur dalam goa. Nanti dia keluar dari goa tuh. Di 2 Petrus 2, itulah yang dimaksud tadi. Rentetannya, data nomor 4-nya itu rentetannya kemudian. Jadi iblis itu memang disimpan di goa. Makanya Maria ketika datang ke goa itu tidak mengenal oknum ini. Dikiranya tukang kebun. Sampai-sampai Markus ikut-ikutan menulis. Yesus, sok tahu dia kan? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain, dalam rupa yang lain. Dia sok tahu, disangkanya itu Yesus padahal rupa lain. Nah, yang keenam, makanya murid-muridnya ketika orang ini keluar dari kubur, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yang ketujuh, ketika Maria dan Maria yang lain menjenguk makam pada hari Minggu pagi, masuk ke goa, melihat di sana tidak ada siapapun di situ kecuali kain kafan.
Lalu mereka melaporkan kepada murid-murid ke-11 murid ini di dalam Lukas 24 nomor 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap kebangkitan itu omong kosong. Kenapa bisa orang-orang benar tidak percaya kepada kebangkitan? Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda orang benar tertulis di Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar. Tapi untuk angkatan yang jahat, anak manusia akan nampak di tengah kuburan. Beda. Beda. Yang keluar dari kubur itu sudah pasti iblis. Kenapa? Yesaya 14 nomor 15. Yang dilemparkan masuk ke alam kubur yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Dari mana itu? Dari kubur. Makanya coba lihat nih, ini terakhir. Coba saudara lihat 1 Yohanes 5 nomor 19. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa baca? Mudah-mudahan saya nggak keliru di situ. 1 Yohanes 5 nomor 19. Ada yang bisa baca? Saya lupa. Ada yang bisa baca, Kang Dito? Coba dibaca. Bisa, baca bisa. Coba silakan. Yohanes 5:19. Ya coba, mudah-mudahan saya nggak keliru sebutnya. Ini baca yang Kristen, nanti kalau tidak percaya boleh konfirmasi, buka Bible-nya ya, karena Iya, open cam silakan. kena peringatan di sini. Ya saya juga begitu tadi. 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Oh, Jadi kuasa si fasik itu kalau dalam ya perjanjian apa kitab sebelum diperbaharui ada dalam si kuasa si fasik itu. Karena udah dirubah Iya. lagi sekarang itu. Tahun 2000 berapa ya terakhir dirubah lagi isi Alkitab. kalau di dalam original teksnya itu poneros itu sama Iya. dengan planos. Penyesat artinya iblis. Jadi terjemahannya, kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Nah, seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Coba lihat yang keluar dari kubur itu di Matius 28 tuh. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Penguasa bumi itu kan iblis tuh. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa bumi itu adalah iblis. Berarti yang keluar ya mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kalau Kolose 2 dan juga kitab yang lain menerangkan bahwa penguasa dunia itu jelas iblis. Keluar dari kubur, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Jadi yang keluar dari kubur ini penguasa dunia. Kalau pencipta langit dan bumi, penguasa dunia, tapi dia tidak keluar dari kubur. Tapi penguasa dunia yang keluar dari kubur itu sudah pasti bukan Tuhan. Ini terkait dengan yang dipertanyakan oleh saudara Didi, antara angkatan jahat dan angkatan benar, antara tanda Yunus yang tadi. Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus 3 hari 3 malam. Di perut ikan, di perut bumi. Endingnya di mana? 10 detik. Endingnya di mana? Di Matius 23 nomor 1 sampai data nomor 39. Bagaimana Yesus, kalau kita lihat di data 32-nya, bagaimana Yesus itu marah besar kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab dan orang Farisi. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api Lagi neraka? dengar ngoceh. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab kamu telah menanggung dari pertumpahan darah mulai dari Habel anak bereknya sampai kepada Zakaria.
Jadi orang-orang keturunan daripada para pembunuh, penyalib, Mesias atau Nabi itu tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Jadi bagaimana mungkin penyalib Yesus, kalau memang Yesus yang disalib, justru masuk ke dalam surga? Apalagi pengikut-pengikutnya. Maka pada kesimpulannya, penyaliban itu adalah tanda untuk orang jahat. Nah, jadi kalau ada orang berjalan di sekeliling kita menggunakan kalung salib, atau gelang salib, atau cincin salib, atau anting salib, atau tato salib, ya saya sarankan lebih baik kabur menghindar. Saya kira begitu, silakan. Mohon penjelasan dulu. Setauku aku pernah lihat videonya juga beberapa kali kalau para biarawan-biarawati lewat di depan kaum Yahudi, itu kenapa mereka meludah? Itu fakta. Iya, karena ajaran paganisme itu memang gagal di Yahudi. di tempat kelahiran para nabi. Iya. Ajaran Kristen itu tidak bisa berkembang di sana karena irrasional, tidak masuk akal. Makanya ditolak oleh negara-negara di mana para nabi lahir. Jadi Iya, wilayah tempat kelahiran nabi itu ditolak, agama Kristen itu ditolak di sana. Iya, bahkan aku udah lihat di situ memang jelas tanpa rekayasa lewat para biarawan-biarawati di situ benar-benar diludah. Bahkan Iya, ada yang seperti kayak sinis gitu, kayak itu dari zaman Yesus itu. Sudah dari zaman Yesus, jangan kau memberikan mutiara kepada babi, kepada anjing, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Itu dari zaman Yesus itu. Sampai hari ini. yang seperti kita tahu juga kan Yahudi ini kan kuat sebenarnya kepercayaannya juga. Hanya karena mereka lemahnya masih menanti Mesias yang entah kapan datangnya. Ya, kedatangan Nabi Isa yang kedua baru mereka akan percaya. Oh, ternyata Nabi Muhammad selama ini betul. Itu dinubuatkan, itu ada nubuatnya. Ada nubuatannya. Izin guru, jadi yang guguk sama anjing itu Ya, boleh dibaca 2 Petrus 2 itu, Dinda. 2 Petrus 2 19 21 22 itu merujuk kepada mereka. Coba dibaca itu. Jadi perumpamaan itu yang tepat, anjing yang kembali ke muntahannya dan Ya, itu dia. Mau kemana lagi? Kita mau kemana arahnya itu? Immanuel. Immanuel. Enggak apa-apa. Ini kalau Immanuel ini diam. Yang tidak diam ini yang di bawah harus perlu di agak sedikit dikasih percikan api kayaknya. Percikan api. Katanya Juma si cium batu hitam penghapus dosa. Apa perlu aku yang menjawab? Ya, silakan. Gini ya, batu hitam itu bukan sebagai sarana benar-benar menghapus dosa. Seakan-akan dosa itu udah dihapus dengan itu, bukan. Udahlah, bahasaku nggak nyampe kalau aku pakai bahasa Allahnya. Jadi mohon untuk ke Papa Juma atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari M. Borhon. Apa katanya? Bang Juma, batu hitam, istilahnya mereka ke batu Hajar Aswad. Katanya batu Hajar Aswad, apa namanya, kita ke agama Islam kayak seakan-akan kayak mengalahkan lah gitu. Ya, itu perintah. Bagaimana caranya supaya manusia itu diberi kemudahan masuk surga, supaya hapus dosa-dosanya. Karena manusia kan Islam itu menerima pengajaran di saat memang sudah zamannya udah tepat. Allah tahu ke depan manusia akan semakin modern. Allah tahu ke depan manusia akan semakin canggih. Allah tahu ke depan manusia hidupnya akan semakin mudah mendapatkan harta rezeki. Allah tahu ke depan manusia akan silau dengan harta. Nah, pada zaman itulah
maukah mereka merelakan hartanya, waktunya, kekuatannya untuk menuju kepada Baitullah atau bait suci atau Betel? Atau mereka sama seperti kaum terdahulu, mereka lebih mengajarkan teori tapi tidak mau mempraktekkan? Apakah umat Islam ini ketika disediakan segala fasilitas dengan apa yang ada di dalam agamanya, lebih mengedepankan kemudian aturanku daripada kehidupan dunianya? Itu maksudnya tuh. Jadi dikasihlah Tuhan sebuah perintah melalui Nabi Muhammad, coba mau ndak mereka berkorban waktu, tenaga, harta untuk datang kepadaku? Kalau Nabi Abraham, dia rela berkorban harta demi kemudian supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, dia rela berkorban anak kandungnya semata wayang. Nabi Musa pun demikian adanya. Nabi Isa demikian adanya. Mau ndak kemudian kaumnya Nabi Muhammad berkorban untukku? Aku nggak minta anaknya, aku nggak minta yang lain, aku nggak minta nyawa mereka. Aku hanya minta mereka membelanjakan harta yang aku berikan di jalanku. Mau ndak mereka datang ke sana? Atau mereka lebih cinta? Itu tujuannya. Ya, itu maksudnya. Ngerti kan, Oten? Itu maksudnya. Gini loh, batu Hajar Aswad itu sendiri pun sudah ada di zaman Nabi Musa. Kalau Nabi siapa yang kok jadi lupa? Aku Abraham ya? Apa Ibrahim? Iya, itu pun kalau kita Kristen itu membaca tentang itu pun berhubungan dengan Idul Adha atau apa namanya? Hari pengorbanan. Hari kurban. Iya. Itulah asal usul juga batu Ka'bah. Bahkan Ka'bah sendiri pun di Alkitab lama ya, bukan yang dirubah-rubah sekarang. Itu pun ada tertulis tempat tujuannya adalah Ka'bah. Masya Allah. Bagi manusia yang pernah baca Alkitab dulu, soalnya kan kitab saya dulu kan tahun 1930-40-an lah di rumah dulu. Iya. Jadi Hajar Aswad itu hanya sebuah batu yang berasal dari surga. Pada dasarnya kita ini dulu dari surga. Adam alaihissalam, nenek moyang kita itu tadinya di Gan Eden. Kemudian kita dilemparkan di alam ini. Alam di mana kita tidak cukup usia untuk kemudian hidup di sini. Jasad kita, tubuh kita itu nggak cocok dengan alam bumi ini. Cocoknya itu kembali ke surga, kembali ke Gan Eden. Maka satu-satunya benda yang berasal dari surga yang ada di bumi ini yaitu Hajar Aswad. Maka orang yang rindu kepada Tuhannya, ya memiliki kemudian kenang-kenangan, maka mereka mencium daripada benda yang berasal dari surga ini. Jadi kita di bumi ini adalah seorang perantau. Kita merantau di bumi ini. Sama seperti ketika kita meninggalkan kampung halaman, taruhlah misalnya kita ke Dubai. Di Dubai kita hidup di sana, menetap di sana. Kita meninggalkan Indonesia dengan membawa bendera merah putih. Satu-satunya benda yang kita bawa dari negara yang kita cintai ini. Kita tinggal di sana dengan usia sudah 90 tahun. Misalnya, maka ketika kita rindu kepada Indonesia, yang bisa kita cium untuk menghilangkan sedikit rasa rindu itu adalah bendera merah putih. Itulah Hajar Aswad itu, batu dari surga itu. Maka ketika kemudian kita rindu ingin masuk surga dan kita belum bisa sampai ke sana, cukup benda yang ada dari sana kita cium. Terlepas Tuhan menghapuskan dosa kita ataupun tidak, ya seruannya kita sambut. Kalau kita punya kesempatan, harta, waktu, ya ayo mari ke sana untuk beribadah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi berapa kali saya harus memberikan perumpamaan, semisal ada orang yang ingin makan,
mau menghapuskan rasa laparnya, maka ada yang memerintahkan, angkatlah batu ini dari sana ke sono, dari sini ke sana, susun rapi batunya. Maka maka laparmu akan hilang. Maka orang itu seketika mengangkat batu itu. Begitu setelah dia mengangkat batu tersebut, selesai dia mengangkat, dia mendapat upah dari yang memerintahkan. Diberilah kemudian duit, diberilah kemudian nasi bungkus. Apa yang terjadi? Laparnya hilang. Bolehkah saya katakan bahwa yang menghilangkan laparnya adalah batu? Jadi rasa laparnya hilang gara-gara batu. Gara-gara mengangkat batu rasa laparnya hilang. Begitulah yang terjadi, makna yang tersirat di dalam Hajar Aswad. Menyentuh Hajar Aswad menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus rasa lapar. Tetapi manfaat, akibat daripada dia mengangkat batu, akibat daripada dia mengusap batu, maka dosa-dosanya dihapuskan, maka rasa laparnya dihapuskan. Sederhana sebenarnya itu. Sangat sederhana. Iya, permisi dulu. Saya mau menyampaikan kepada saudara yang masih Kristen ini, untuk cepat mengetahui kebenaran itu, kurangi doktrin gereja. Boleh ke gereja, tapi hanya untuk mengenal firman, istilahnya pembacaan Alkitab. Kalau aku gereja pun hanya gitu, tapi Alkitab yang kita harus benar-benar harus kuasai, bukan malah sebaliknya. Kenapa sekarang masih Kristen bebal banget, bebal? Karena apa? Mereka lebih percaya doktrin ajaran gereja kebanding Alkitab sendiri. Bahkan Alkitab pun gak dibaca. Yakin aku. Yeah. Makanya ketika masuk dari luar, sama seperti gini, anggap aja kita masuk ke pelajaran IPS, tapi kita gabung sama orang yang ajarannya IPA. Anggap aja seperti itu. Bakalan yang masuk itu yang sering diajarkan, yang sering kita dengar, itu yang akan masuk. Sementara kita sendiri itu sebenarnya pegangan agama itu adalah Alkitab. Tapi kenapa malah doktrin atau ajaran gereja yang dibuat oleh bapak-bapak gereja pada abad kesekian 4 atau 5? Kenapa itu yang kalian lebih utamakan? Bukan yang kita percaya itu adalah firman Allah sendiri. Malah lebih percaya ajaran manusia kebanding ajaran Allah. Di mana akalnya? Masya Allah. Oke, selamat malam saudara semua, apa kabar? Untuk Baik. Kang Didi, saudara. Tadi saya dari tadi mendengarkan saudara bernarasi. Itu saudara mengatakan bahwa saudara memang beragama Katolik, tapi saudara tidak paham. Sampai saudara bilang saudara juga sempat ke Protestan tadi katanya. Nah, Iya. tapi di narasi terakhir saudara merasa seolah-olah saudara lebih paham dari orang Kristen. Yang benar yang mana saudara? Emang lebih paham, karena saya kan lebih paham. berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Jadi yang benar yang pernyataan Anda yang pertama atau yang terakhir saudara? Pertama yang mana? Pertama Anda bilang Anda beragama, tapi Anda tidak percaya. Ya kan, Anda Iya. hanya gereja. Anda sampai bilang pernah ke Protestan juga. Iya, Nah, karena jadi mencari seolah-olah- kebenaran mencari kebenaran. dari Anda, Pak, isi Alkitab, bukan Anda dari paham? ajaran gereja. Bukan dari ajaran gereja gitu. Ya, membuang doktrin lah. Mas nggak percaya doktrin Nah, dia. selama Anda menjadi Kristen, saya pengen tahu. Itu saudara tahu Yesus itu apa saudara selama Anda menjadi Kristen? Dulunya, sebelum saya memperdalam lagi iman saya dalam ajaran Alkitab, taunya Tuhan Tritunggal saya dulu percaya. Cuman beberapa tahun ke depan saya gini, kok Tuhan ya? Oh mungkin bagi para 12 rasul, oh iya, tapi bukan berarti satu dengan Allah. Lah kok malah makin dipertegas sama orang-orang Kristen ini, tetap jadi satu. Lah kalau memang tetap jadi satu, mengapa dikatakan aku adalah utusan Bapa? Lalu beberapa kali di Bukit Golgota juga
berdoa subuh-subuh kepada Bapa. Lalu pada saat mau pada saat disalib, tunggu, pada saat di kayu salib, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah berdoa kepada dirinya sendiri? Didi, saudara bingung ini. Saudara tadi mengatakan Tuhan. Dasar apa sampai umat Kristen bilang Yesus itu Tuhan? Dasarnya, saya tanya dasarnya itu apa? Itu pertanyaan Didi dijawab dulu. Nggak tahu, Rames. itu kan ajaran gereja. Doktrinnya gereja kan Tritunggal. Dasarnya Nah, pada saya tanya pada Yesus saya, disebut Tuhan itu apa? tanyalah kepada dasarnya? agama kalian. Loh, berarti Anda nggak paham. Anda selama jadi Kristen Anda nggak paham berarti. Kenapa tadi Anda sok Justru paham? saya paham kenapa Pahamnya orang di mana? tiga menjadi satu. Allah itu Pahamnya sendiri, di mana? sementara dikatakan Alkitab disebutkan aku adalah utusan Bapa. Utusan Pahamnya tadi dirinya di sendiri. mana? Saya tanya, Anda di Katolik tadi Anda bilang, habis itu Anda pindah kepada Protestan. Nah, itu Anda bilang paham. Pahamnya di mana? Dasar orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan, dasarnya apa? Saya bilang kan saya cari kebenaran. Tadi kan Kebenaran pertama yang saya Anda mengatakan dapat dulu, apa dalam dasar iman Kristen? Yesus diyakini Tuhan itu karena apa? saya kan udah jelas dari awal. Karena memang doktrin gereja, bukan berasal dari Alkitab. Kalau dibaca-baca di Alkitab, tertulis di situ adalah hubungan Allah sama Bapa. Di tengah-tengah adalah utusan. Berarti kan utusan Bapa, bukan berarti satu. Berarti Anda nggak tahu Yesus diyakini. Malah bilang nggak tahu, udah dijelasin dia nggak tahu. Lu yang bego, jangan Supaya Anda tahu. jangan ya. sampai keluar semua bahasa binatang dari Dasarnya- dalam mulutku. Loh, Anda mau begitu itu nggak masalah, itu hak Anda. Hanya saya pengen tahu selama Anda jadi Kristen dasarnya itu apa? Kalau Yesus itu diyakini sebagai Tuhan itu dasarnya apa? Dasar dalam Ajaran kekristenan- bapak-bapak gereja tadi udah Ajaran disebutkan. bapakmu, Bapak Allah Paulus. Akbar. Dasar Bukan. keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, itu dasarnya. Saudara. Saya tanya, apa firman itu? Berarti Anda Apa nggak tahu. firman itu? Firman itu Anda nggak tahu berarti. Saya tahu, cuma saya menunggu jawabannya Kristen. Loh. Anda tahu nggak? Tadi Anda sok tahu loh. Firman Padahal itu dasar adalah Yesus. ucapan atau lidah-lidah Allah. Ucapan. Allah. Firman itu ucapan. Firman Allah mengatakan, berarti kan ucapan Allah mengatakan. Paham nggak sampai situ otaknya? Firman telah menjadi manusia, ya jelas. Karena firman menyatakan jadilah engkau manusia. Turunlah kau ke dalam apa namanya? Ke dalam alam rahimnya Maryam. Disampaikan lewat malaikat Gabriel. Kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah tujuan firman tadi, firman Allah. Iya, kenapa firman itu diutus untuk menjadi manusia? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia-manusia sesat. Begini, sebelumnya Yesus itu, ya, Cuma itu. dan akan datang kedua kali, Cuma itu. dan akan saya datang tanya kedua Anda. kali, Cuma itu dan akan tujuannya. datang kedua kali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aduh, saudara ini. Kalian terlalu percaya ajaran gereja soalnya. Kok ajaran gereja, saudara? Saudara ini aneh, saudara ini ajaran gereja gimana, saudara ini ngomong? Ya jelas-jelas lah. Di mana dikatakan Yesus adalah pembawa agama di situ? Di mana? Saya agama Katolik. Sementara Katolik itu lahirnya di pembawa abad agama. keempat. Dan Makin supaya jauh kalian ya. tahu, dengar, supaya kalian tahu, aku datang hanya untuk Bani Israel.
Yesus mengatakan untuk Bani Israel, carilah domba-dombaku dari Bani Israel. Bayangkan Saudara, itu, bukan kalian, Anda supaya bisa diam kalian sebentar, sadar. bisa diam Ajaran sebentar. Alkitab kalian mengatakan seperti itu. Tadi Kalian saya bukan tanya termasuk Anda Bani dasar kan? Israel. Tadi saya Kalian tanya bukan Anda termasuk dasar, Bani Anda nggak tahu. Israel. Sampai saya bilang bahwa dasar keyakinan Kristen, baik itu Katolik, Protestan, itu dasarnya satu. Yesus diyakini sebagai Tuhan karena firman Allah yang jadi manusia. Tapi Anda nggak tahu itu dasarnya pada saat saya tanyakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa tujuan firman itu menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu satu, Anda jawaban Manusia satu sesat. udah benar. Manusia sesat. Nah, Terutamakan akan tetapi, sesatnya itu. untuk menggenapi itu yang Anda nggak tahu. Ya. Nah, tadi klaim Anda menyatakan Anda lebih paham dari orang lain itu keliru ternyata, saudara. Jangan begitu, saudara. Kalau saudara belum paham, bilang belum paham. Ya, Alkitab mengatakan Jangan seperti sok itu. tahu. Bukankah saya mengatakan firman itu tadi seperti itu? jangan sok tahu, saudara. Ya, Bukan jangan so tahu. Kalian terlalu percaya doktrin gereja. saudara, Anda lebih tahu daripada orang Ya lain. jelas. Jelas saya lebih tahu. Jelasnya apa? Anda nggak tahu dasarnya kok. Jelas saya lebih tahu. Apa yang tertulis di Alkitab ya seperti itu yang saya percaya. Ya, tertulis di Alkitab, firman itu telah menjadi manusia nggak? Ya itu karena apa ucapan Lantas Allah kenapa seperti tadi ini. Anda nggak tahu? Dengar. Allah berfirman di kitab Kejadian, jadilah terang. Jadi terang. Sama seperti itu. Wah, Firman tepuk tangan. bukan seperti itu. Allah berfirman, jadilah Malah seperti terang. menciptakan Yesus. Apa perbedaan berfirman dengan firman? Ayo, saudara. Ya firman itu adalah ucapan Allah. Berfirman adalah mengucapkan. Iya Menyampaikan. benar itu. Sederhana Belajar sebenarnya. bahasa Indonesia yang benar ya. Bang Rames ini, aduh, kayak mana sih? udah. Lucu aja nih. Apa? Ya betul itu, udah gak ada yang salah. Dan tadi sudah disampaikan, izin ya biar agak sedikit kita kembangkan. Ketika Bang Didi mengatakan bahwa landasan Yesus Tuhan itu memang karena ajaran bapak-bapak gereja. Tentu Anda di sini tidak akan bisa membantahkan faktanya begitu. Gak demikian juga kali. Orang Kristen itu Loh. pasti tahu dasar Yesus itu diyakini Tuhan karena dasarnya ada, yaitu dia adalah firman Makanya di Allah mana yang dasarnya kalau bukan dari ajaran bapak-bapak gereja. Bahkan di bapak-bapak dalam gereja sejarah ini mengajarkan contoh itu. contoh Bang, Itu memang tertulis dalam kitab sebuah fakta yang diakui oleh kekristenan bahwa Tertullianus pencetus dari konsep Trinitas di abad kedua. Dia adalah seorang bapak gereja Sekarang pertama. begini, tadi ada protes dari Sejarah kalian tidak bisa Sebentar, bantah. Bang Alif. Jangan Tadi pernah ada membantah protes dari sejarah. dia. Korintus itu adalah kota terlebih dahulunya dengan penuh maksiat. Supaya kalian tahu, nggak ada ajaran Nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi apa membahas tentang Korintus, Roma. Itulah kota-kota penyesat berhala semua di situ. Supaya kalian tahu, banyak kebenaran. Di abad-abad pertama pun banyak sekali paus-paus yang udah menyelewengkan semua ajarannya. Apa perlu aku cari tahu semua? Aku tulis semua dalam satu buku. Semua tentang sejarah-sejarah kelamnya Roma perlu aku tulis. Perlu. Sampai Martin Luther pun di situ pun berselisih paham lalu membentuk ajaran-ajaran baru. Bukankah berarti kalian tahu sendiri sejarah Martin Luther itu siapa? Dia termasuk ada di dalam keanggotaan gereja, benar-benar taat. Tapi saat dia menemukan bahwa ketidaksambungan antara
firman Allah atau isi Alkitab itu dengan ajaran gereja, jelas dia menentang. Jelas dia bertanya. Jelas dia bingung. Lalu memberontak. Seperti prajurit-prajurit Majapahit membelot, membentuk kelompok baru karena sudah tidak percaya dengan ajaran pemimpinnya. Lalu Paulus yang datang mengaku sebagai rasul pada saat sementara Yesus hadir di dunia ini cuma 2 kali. Lalu kenapa pada saat Yesus setelah naik ke surga, setelah naik ke langit, datang Paulus mengaku sebagai rasulnya, pernah bertemu dengannya? Dari mana? Bukan 12 rasul, bukan 12 murid yang tercatat di dalam Alkitab. Lalu kenapa? Bagaimana dengan statusnya Petrus yang diberi wewenang oleh Yesus sendiri? Di atas mulah kudirikan batu karang ini. Kenapa bukan dia yang harus dipercayakan, harus menjadi bapaknya gereja? Yang harus mencatat sejarah Roma, tidak pengetahuan sejarah Anda. Katolikan. Kenapa Petrus Paulus? itu bapak gereja. Kenapa Paulus? Why Paulus? Who Petrus is itu bapak that? gereja. Didi, Who is that Paulus? Didi, sadar Didi. Petrus itu bapak gereja. Nah, kalau Anda Iya, tapi bilang, kenapa Paulus kalian selalu dengar dulu. menetapkan Paulus Anda dalam dari gereja? tadi sudah ngomong, sudah waktunya saya ngomong ya. Didi dengarin. Didi, Anda kan memprotes Paulus dengan dasar bahwa Petrus. Tapi yang saya temukan, Petrus tidak pernah tuh membantah Paulus. Lantas Anda siapa? Anda Saya siapa? adalah mantas. Saya adalah Anda keturunan. siapa? Saya Petrus adalah saja keturunan tidak membantah ke-7 Paulus. dari Anda siapa? Martin Luther. Anda siapa? Saya tanya Anda. Keturunan Anda Martin siapa? Luther. Keturunan Martin. Mendadak linglung Anda. Bukannya keturunan Martin Luther yang tidak percaya dengan doktrin gereja. Tadi kan Selesai, Anda, bukan? Tadi kan Anda bilang, saya sempat dengar Anda protes tentang penebusan dosa, ya kan? Nah, kenapa kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Penebusan dosa dari kenapa mana? Saya bahas tentang penebusan dosa di sini. kenapa tidak langsung diampuni saja dosanya, ya kan? Nah, saudara, jika demikian, bagaimana dengan Adam yang melakukan kesalahan? Kenapa tidak dikasih ampun? Adam sama iblis. Kenapa tidak langsung dikasih ampun tuh? Kenapa? Yang nggak bisa semudah Jawab. itu dong. Jawab. Menghapus dosa yang bagaimana nih? Yang batu Kabah itu apa? Hajar Aswad. Ya kan Nabi Musa kan belum ada pada saat Nabi Hajar Aswad itu kan Udah datangnya nggak pada nyambung, kan? zaman Nggak Nabi nyambung, Abraham, kan? bukan Kelihatan pada nggak saat nyambungnya, zaman kan? Nabi Adam, beda Kelihatan cerita. nggak nyambungnya kan? Bukan nggak nyambung, lu yang kagak ngerti bahasa manusia. Kalaupun aku pakai bahasa malaikat lebih parah lagi, apalagi kalau aku pakai bahasa Lucifer. Tepat. Harusnya tadi jam 12 harusnya tadi. Kalaupun jam 12 harusnya tadi bisalah aku panggilkan Lucifer tadi. Ini ada bahan bakar baru. Bahan bakar di negara kelak. Tadi Anda sudah Sebentar, mengganti. host Anda monitor, Kang Dito monitor, atau Bang Blender, Kang Baal, Bang Andi, biar nanti juga. Monitor. Iya, oke, baik. Enggak, saya monitor Ustaz Ali. Oke, siap. Izin parkun dulu ya. Biar nanti Ya, dikembangkan juga Gurunda masuk. Ya, Ini Bang, Gurunda monitor Gurunda. tadi dia mau ganti Petrus untuk menghakimi Paulus. Sekarang dia mau ganti Tuhan lagi, memanggil Lucifer katanya.
Topik yang lain. Tadi kan lu gak percaya sama, kan lu mau menentang gue tentang Paulus itu, makanya aku bilang ya udah aku panggilkan aja Lucifer sekarang, karena sesungguhnya aku pun sudah berada dalam pihak Lucifer, cari-cari manusia yang melenceng dari ajaran Allah, ya udah gampang lah itu masukin. Saya di sini kan dua-dua kubu. Saya sebenarnya gitu, cari-cari manusia yang sesat dikit, ya udah cocok lah itu jadi bahan bakar tuh. Ya, lempar aja ke Mau. Sebenarnya mau jadi Petrus apa mau gantiin Tuhan ini? Ini jelas dong. Saya adalah umat Allah. Apa yang Allah perintahkan ya sebisa mungkin saya lakukan. Ya udahlah, Rames dari tadi mengganggu aja lah. Kau dibawa lah Rames. Kau ngomong juga nggak paham. Biarin aja, gak akan bisa dia. Ya amannya Tadi kan Gurunda dia monitor. yang berjalan Itu, agak Gurunda lain monitor, daripada yang Gurunda. lain. Gurunda monitor Gurunda. Sedikit saya masuk mungkin begini, karena saya lihat Didi kalau tadi ada keyakinan mungkin karena kendala mungkin mau persiapkan tentang administrasi, berpikir terlalu panjang bakalan prosesnya, menguras tenaga, pikiran dan juga cost ya kan. Nah ini saya coba konfirmasi dulu. Kalau di Apologet Islam Indonesia kami memfasilitasi tentang sampai dengan pengurusan sertifikat kemualafan. Jadi kita yang akan bantu uruskan, bahkan kemungkinan besar banyak yang sudah kita alami, saudara-saudara yang baru memeluk agama Islam kita bantu tentang prosesi sunat. Nah kalau Didi sudah mantap, kami hanya menghimbau saja ya, tidak memaksakan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Tadi juga dijelaskan oleh Gurunda, Bang Zuma. Kalau memang sudah mempersiapkan diri, insya Allah kita akan bantu malam hari ini. Kalau memang siap, kalau tidak siap juga tidak apa-apa, karena di dalam Islam hafidin. Jadi kami punya yayasan dan kami ini kumpulan orang-orang dalam suatu yayasan. Kebetulan yang di samping adik Didi ini adalah ketua pembina kami, Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang kami sudah kurang lebih hampir di atas 500 orang yang sudah kami ikat dengan sertifikat kami, dan kita bimbing, kita kumpulkan untuk kita terus pantau dari kemualafannya sampai dengan menjadi Islam yang hafah dan belajar Islam secara benar-benar hafah menjadi orang Islam. Kalau misalnya Didi memang menginginkan untuk disegerakan, bisa kita bantu. Kalau tidak juga mungkin tunggu waktunya yang pas, dipersiapkan sampai benar-benar keinginan memeluk agama Islam, tidak ada tendensi apapun. Begitu deh. Iya. Karena gini, saya ini kan kerja di sini, tapi kerjaan sebenarnya ini masih tunda-tunda. Soalnya masih bentrok dengan kegiatan. Kebetulan memang di Bali ini sekarang lagi bentrok dengan kegiatan agama, apalagi 3 agama ini sekarang lagi mau merayakan 4 bahkan merayakan hari raya besarnya. Jadi di sini pun saling benar-benar belum persiapan, sekitar mungkin bulan 3. Jadi maksud aku kan gini, setidaknya kalau udah kerja aku bisa lah sekitar mungkin 3 bulan gitu istirahat, pulang kampung sambil mengurus semuanya. Udah balik dari sana, mudah-mudahan aku memang udah Islam kalau pulang kampung. Soal untuk membicarakan itu dengan bosku kan ya bisa lah, karena memang kalau udah Islam ya mau diapain lagi kan gitu. Ya kalau mau ketemu offline sama saya besok, kalau ada waktu ketemu saya di Pati Tengah atau DM saya. Ya Pak? Saya di Pati Tengah di Canggu, tempat tinggal saya di Pamogan di Denpasar. Saya rasa mungkin bisa. Oh ini tadi Bapak itu. Iya, Oh saya iya boleh. Biar Ya, lebih ini ya, biar kalau kedepannya kan bisa saling pantau gitu. betul. Nah, saya Oh, iya, menawarkan. Jadi gini deh. Pemukan ya? Iya. Jadi gini deh. Kami Yayasan Apologet Islam Indonesia yang diperbolehkan untuk mengeluarkan sertifikat kemualafan. Dan insya Allah akan amanah juga menguruskan